pikiran ini juga ditentukan oleh sesuatu. Nah, apa sumber pikiran yang menentukan jalan berpikir kita? Nah, di layar ada beberapa hal yang dibentuk sumber pikiran kita. Apakah itu adalah lingkungan? Nah, kita secara personal dan secara pribadi terbentuk oleh lingkungan. Apa saja lingkungan kita? Yang pertama, keluarga. Nah, salah nggak kalau kita terlahir bukan sebagai pengusaha? Tidak salah, Bapak Ibu. Mungkin latar belakang keluarga kita sebagian besar mayoritas pegawai negeri, atau keluarga kita bukan seorang pengambil resiko ataukah seorang pengambil resiko, dan berbagai macam latar belakang keluarga yang masing-masing Anda punya. Bahkan kalau kita lihat contohnya, seorang yang sangat kita kenal ya, Thomas Alva Edison, the genius one pada zamannya, ternyata beliau dulu adalah seorang anak yang cacat mental. Suatu ketika dia disuruh bawa surat oleh orang tuanya, dan kemudian orang tuanya disuruh baca, dia ingin dengarkan isi surat itu. Surat itu dari gurunya, Bapak Ibu. Nah, gurunya di situ menuliskan bahwa ibu, anak, kurang lebih seperti ini, ibu, anak ibu adalah seorang anak yang cacat mental, kami sudah tidak sanggup untuk mendidiknya, silakan Anda didik sendiri di rumah. Tapi Thomas Alva Edison ingin mendengar isi surat itu. Nah, kemudian ibunya sapu dada, dia membaca, ibu, anak Anda adalah seorang anak yang jenius, anak Anda adalah anak yang luar biasa. Kami sangat kagum dengan anak Anda. Nah, berkat dari lingkungan yang positif dari orang tuanya, akhirnya Thomas Alva Edison menjadi seorang genius one pada abadnya. Dan 23 tahun kemudian ternyata Thomas Alva Edison menemukan surat itu. Dan dia tahu bahwa waktu itu ibunya membacakan surat, tapi bukan seperti itu isinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua bisa kita lihat ada education juga, ada pendidikan. Pendidikan juga ini membentuk pikiran kita. Setelah SD, SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah cari kerja, dapat penghasilan, penghasilan UMR itu baik, dan seterusnya. Lingkungan membentuk edukasi membentuk pola pikir kita dalam berformula hidup, Bapak Ibu. Akhirnya banyak orang ketika ditawarkan juga usaha, ya memang karena edukasi kita tidak mengajarkan untuk menjadi seorang pengusaha.
Nah ini teman ini juga sangat-sangat banyak menentukan pola berpikir kita. Kalau kita berteman sama yang sering main game, ya hari-hari kita pasti main game. Kalau kita berteman sama yang sering ngerumpi, nah hari-hari juga kita akan sering ngerumpi. Teman bahkan Bapak Ibu menentukan apa yang biasa kita katakan, apa yang biasa kita ucapkan, bahkan di mana kita nongkrong, bahkan bagaimana cara kita berpakaian itu ditentukan oleh teman. Ya. Kemudian ada agama, religion. Nah agama ini juga masing-masing di antara kita diajarkan mana yang baik, mana yang buruk ya. Kemudian ada juga budaya ya, culture. Nah, budaya juga ini menentukan, Pak, kok kenapa banyak yang tidak jalankan network marketing di Indonesia? Karena memang kalau Anda lihat surveinya, budaya Indonesia berbeda jauh dengan budaya-budaya negara lain yang banyak entrepreneur-nya. Indonesia pengusaha itu per 2019 data cuma 3% dari 260 juta. Jadi budaya juga itu menentukan cara berpikir orang. Nah, yang paling terakhir ini adalah yang paling hits di zaman ini, yaitu media. Ya, media ini menentukan pola berpikir kita sehari-hari, bahkan berkat dengan orang yang kita follow, apa yang kita nonton di televisi, apa yang kita dengar di Joox, di Spotify dan sebagainya, itu akan membuat kita berpikiran seperti apa yang kita saksikan dan apa yang kita dengar, caption-captionnya yang aneh-aneh. Jadi lingkunganlah yang membentuk sumber pikiran kita. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, saat ini Anda sedang ada di sebuah bisnis yang namanya network marketing. Anda berjualan dan kemudian Anda diajarkan untuk membangun jaringan. Di network marketing, semua kekurangan itu bisa ditampung. Apapun latar belakang Anda, apapun latar belakang pikiran Anda ketika Anda memulai usaha ini, selama Anda mau maju dan ikuti bimbingan mentor, itu insya Allah Anda juga bisa tetap berhasil Bapak Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong soal sumber pikiran tadi Bapak Ibu, kita bisa cek di salah satu hukum leadership, the law of association juga. Anda akan menjadi rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Ya, bahkan kalau di agama saya di Muslim, ada hadis Rasulullah, kalau kita berteman sama penjual parfum maka kita akan ikut harum. Tapi kalau kita berteman sama pandai besi maka kita akan juga tercium bau asap juga di kita. Ya minimal kena percikan apinya Bapak Ibu, baranya ya. Nah jadi menariknya Bapak Ibu, di bisnis menariknya lingkungan itu akan membuat kita berpikir di rata-rata 5 orang terdekat Anda. Anda bisa bayangkan kalau 5 orang terdekat Anda adalah semua yang main game, pasti Anda ikut main game. 5 orang terdekat Anda orang yang penghasilan itu 3 juta saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya Anda juga pasti akan berpikiran seperti itu, Anda tidak salah. Nah, kalau lingkungan terdekat Anda juga rata-rata yang lulus kuliah, cari kerja, habis cari kerja, dapat pekerjaan, menikah, setelah menikah punya anak, mati bahagia. Ya tidak salah, karena lingkungan terdekat Anda mungkin obrolannya seperti itu. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau kita lihat di gambar, itu ada dua kubu ya. Kubu yang pertama adalah Anda adalah orang terhebat di antara 5 orang lainnya, atau kubu yang kedua, Anda menjadi orang yang paling biasa-biasa saja di antara orang-orang hebat. Nah, kira-kira Anda pilih yang mana? Nah, sama Bapak Ibu, saya juga pertama kali ketika disuruh memilih, saya memilih yang pertama. Karena memang naluri manusia kecenderungannya itu untuk dihargai. Jadi saya memilih paling hebat di antara yang lainnya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat di gambar, 5 orang itu adalah lingkungan Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, sebagus apapun cara berpikir kita, kalau sehari-hari kita bergaul dengan 5 orang tersebut, atau sehari-hari yang masuk di pikiran kita adalah obrolan 5 orang tersebut, mereka akan cenderung menarik kita ke bawah. Jadi bukan kita yang bisa menarik mereka ke atas. Kalau kita sudah jadi entrepreneur, terus ternyata kita bergaul sama yang bukan entrepreneur, ya pasti mereka akan menarik kita, lama-kelamaan kita meninggalkan entrepreneur. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau Anda bergaulnya sama orang-orang, misalnya nih, Anda punya penghasilan 3 juta sebulan, terus teman bergaul Anda, Pak Farid Akbar, teman bergaul Anda, Farisi Kanata, Ruli Wahyudi, Pak Hasibuan Kanata, dan seterusnya, mereka akan menarik Anda, yang awalnya cuma seorang CP, itu akan bisa menjadi royal, akan bisa menjadi crown, akan bisa menjadi majesty, atau bahkan Anda yang seorang berpenghasilan 3 juta, jutaan, itu mereka bisa menarik Anda berpenghasilan puluhan bahkan ratusan juta. Nah, itulah menariknya. So, biasanya
kita disuruh memilih nih, ketika Anda CP sekarang, yuk serius nih, Anda mau pilih yang mana? Mau pilih ego atau mau pilih masa depan? Kalau kita pilih yang pertama, kita pasti akan jadi yang paling hebat di antara teman selevelnya, dipuji, dihargai, dan seterusnya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Ya. Nah, atau kita mau memilih yang kedua adalah kita memilih masa depan, menjadi yang paling kecil di antara yang paling hebat. Tidak dipandang, dikatain, bahkan mungkin diremehkan dan seterusnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena orang-orang hebat itu mereka minds-nya, powerful-nya itu jauh lebih kuat daripada kita. Insya Allah mereka yang akan cenderung menarik kita ke atas. Ya, jadi ketika kita pengen naik level, maka penuhilah 5 orang terhebat kita yang berada di atas levelnya kita, agar kita selalu bisa naik level. Nah, di real life Bapak Ibu, di dunia nyata, kalau Anda perhatikan ya, ini fakta. Banyak orang-orang sukses itu belum tentu mau turun ke lapangan bersama Anda, membantu Anda mengerjakan bisnis Anda. Misalnya saya punya teman, dia buka coffee shop. Belum tentu orang-orang yang pakar di coffee shop itu mau bantu dia berhari-hari untuk membuka bisnis coffee shopnya, untuk menemani seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, di bisnis kita di network marketing, kalau Anda perhatikan, hampir tiap minggu itu kita bertemu sama orang-orang sukses, entah itu di OP, bahkan tiap bulan Anda selalu disajikan sebuah pertemuan yang bisa mengupdate skill Anda, baik itu CPD, ada royal meeting, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi network marketing hampir setiap minggu kita pasti disamperin sama orang-orang sukses. Itulah kelebihan dari bisnis kita Bapak Ibu. Nah, Pak, terus saya nih sudah positif nih mau jalankan bisnis ini. Gimana saya bisa menciptakan lingkungan positif buat saya sehingga pikiran saya bisa positif? Nah, langkahnya sudah sangat jelas dan sering sekali diarahkan oleh mentor-mentor kita. Apa itu Bapak Ibu? Anda bisa lihat di layar. Mendengarkan netpi, menyelesaikan starter pack ya, bukan membeli starter pack, tapi menyelesaikan starter pack, membaca dan mendengarkan semua CD-nya. Platformnya juga ada buku spesifikasi, bahkan ketika pada saat kemarin-kemarin sebelum adanya pandemi, seminar-seminar itu sangat rutin diadakan di tiap kota Bapak Ibu ya. Saat ini Anda bisa mengganti itu dengan netpi dan seminar-seminar online seperti ini ya. Jadi insya Allah kita sudah punya tools-nya untuk menciptakan lingkungan positif di bisnis kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus gimana caranya nih Pak, saya mau melangkah naik biar bisa ikut naik level Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi saya bahas, bergaullah dengan mereka yang bertabur berkah. Saya secara pribadi Bapak Ibu, itulah yang saya lakukan dan tim-tim saya lakukan ya. Walaupun mentor-mentor saya visinya jauh ke depan, saya berusaha untuk bisa bergaul dengan mereka. Agar kenapa? Agar dari saya yang otaknya cuma jutaan bisa nyampe ke puluhan juta, bisa nyampe ke ratusan juta. Agar otak saya yang pikirannya itu introvert itu bisa berubah lama-kelamaan, pelan-pelan untuk bisa juga seperti mereka. Nah, itulah yang saya lakukan dan alhamdulillah terbukti mentor-mentor saya itu berhasil menarik saya dan tim naik ke atas, Bapak Ibu. Berkat kami mau merendahkan ego dan melihat masa depan. Nah, Pak, terus apa yang harus saya lakukan nih Pak dengan lingkungan sosial lama saya sebelum saya menjalankan bisnis? Sebenarnya simpel Bapak Ibu. Banyak di antara kita itu yang terlalu memikirkan apa yang sebenarnya tidak dipikirkan oleh orang lain. Nanti kalau saya jalanin bisnis, nanti dia bilang ini, nanti dia bilang itu. Padahal sebenarnya orang itu tidak memikirkan itu. Apalagi mau ngucapin itu Bapak Ibu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Sederhana, simple, standar. Tetap jaga silaturahmi dengan mereka yang di bisnis ini. Ya, siapa tahu suatu saat mereka adalah bagian dari tim kita kan. Jadi tetap kita jaga silaturahminya. Nah, tapi demi masa depan, yuk sama-sama kita kesampingkan dulu sedikit, kita fokus 2-3 tahun demi nasib Anda, demi keluarga Anda. Agar kita secepatnya bisa berubah baik secara finansial ataupun kehidupan, Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang saya lakukan dulu ketika pertama kali memulai usaha ini. Saya memilih teman yang nyaman, yang bisa mengajak saya terbang tinggi, teman-teman yang tiap hari bahasannya negatif, tiap hari bahasannya utang, tiap hari bahasannya berantem dan seterusnya. Saya berusaha untuk masuk di circle yang bisa mengajak saya terbang lebih tinggi. Hari ini ketika Anda melihat video ini, samperin mentor Anda. Katakan bahwa Anda ingin naik level ke level yang lebih tinggi. Insya Allah mereka akan bantu dan menarik Anda naik ke atas, Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik, Anda bisa lihat di kurva, di layar ada sebuah kurva, ini sebenarnya formula dari sukses. Lebih detailnya nanti Anda bisa nonton di video Eric Ward. Nah, ternyata Bapak Ibu, apa yang kita inginkan adalah lifestyle.
lifestyle. Jadi formulanya itu adalah aktivitas akan menghasilkan hasil result dan akan menciptakan lifestyle hidup sebagai orang sukses Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau ketika ditarik sebelum itu ada yang namanya attitude, sikap. Makanya Bapak Ibu, sering sekali kita dengarkan di seminar bahwa 95% impian, 95% orang sukses itu ditentukan oleh impian dan sikap. Jadi tidak cukup hanya pikiran, tetapi juga attitude. Dan ternyata memang penentunya 95% itu. Kenapa sih bisa begitu Pak? Anda bisa lihat di layar, gara-gara sumber pikiran dan attitude itu membuat aktivitas yang kita lakukan kecil-kecil tiap hari itu menjadi result dan lifestyle. Kalau Anda sehari-hari melakukan hal-hal positif, dengerin happy, presentasi, mengomset, hal-hal kecil, hal-hal positif kecil, itu akan membawa Anda ke kurva yang di atas. Dan Anda akan menjadi lifestyle orang-orang sukses. Tapi kalau sehari-hari Anda kerjanya mengeluh, sehari-hari Anda kerjanya main game, sehari-hari Anda kerjanya banyak hal-hal negatif, memang hal kecil, tapi Anda kumpulkan tiap hari, hari-hari Anda kerjakan, lama-kelamaan itu akan membuat kurva Anda menjadi lifestyle orang-orang gagal Bapak Ibu ya. Nah, so pilihlah 5 orang yang Anda ingin ikuti, suka maupun duka, bukan karena Anda mau nyaman dengannya, tapi Anda percaya dia akan mengajak Anda terbang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Nah, saling merangkul sama upline dan mentor-mentornya. Jangan malah berantem Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pencapaian-pencapaian besar itu lahir dari teamwork yang luar biasa. Banyak sekali entrepreneur sukses dunia ini itu lahir dari teamwork Bapak Ibu. Saya pun pribadi merasakan hal itu ketika bersama mentor-mentor saya. Nah, saat ini Bapak Ibu, tanyakan ke dalam hati kita yakinkah sudah benarkah kita ingin sukses, atau benarkah kita ingin punya penghasilan puluhan ratusan juta, benarkah kita ingin eksekutif director, atau benarkah kita ingin bebas dari hutang? Nah, atau benarkah kita sanggup menghadapi segala hal yang mustahil, ya? Nah, jika tidak, yuk mari sama-sama kita sama-sama benar faktor sukses ini. Yang pertama faktor skill. Yuk kita belajar skill lebih banyak lagi, kita belajar skill lebih upgrade lagi. Yuk kita belajar gimana sih kita menyikapi sehari-hari bisnis kita. Dan yang terakhir jangan lupa faktor X-nya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, ridho Allah ya. Nah, jadi ketika ini sudah lengkap, insya Allah tinggal menunggu waktunya kita juga bisa berhasil. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini khotib mengingatkan kepada diri sendiri juga ya. Setelah kita dapat hasil, alhamdulillahnya bisnis kita, network marketing itu membuat kita menyelesaikan 3 hal ini Bapak Ibu ya. Kita kerja keras, insya Allah untuk dunia dan juga untuk akhirat. Amanah rezeki kita bisa salurkan ke sosial. Dan ingat Bapak Ibu, waktu juga kita harus manfaatkan baik-baik, karena lapang sebelum sempit ya waktu. Kemudian sehat juga, sehat sebelum sakit. Kalau hari ini Anda masih punya banyak waktu, banyak rezeki, dan hari ini yang masih sehat Bapak Ibu, manfaatkan betul-betul untuk kerja keras lebih luar biasa lagi, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Nah Bapak Ibu, terakhir, ketika kita ingin membentuk lingkungan positif kita harus percaya kepada siapa? Percayalah kepada mentor-mentor Anda. Percayalah kepada orang-orang ini Bapak Ibu. Orang-orang ini sudah membuktikan sangat luar biasa. Mereka membuktikan perubahan-perubahan hidup yang menjadi contoh sebagian besar, bukan sebagian besar, bahkan seluruh distributor di Indonesia Bapak Ibu. Dan bahkan menjadi contoh di seluruh dunia. Nah, Anda bisa lihat mereka sudah membuktikan berkat belief dan keyakinan mereka yang mereka tumpuk hari per hari itu menjadi result dan lifestyle yang luar biasa. Anda bisa lihat ada Pak Erick Yong, Anda bisa lihat ada Pak Asibuan Kanata dengan rumahnya yang beberapa miliar. Saya semua alhamdulillah sudah pernah ke sana, dan persis ceritanya itu semua dari hasil percaya, belief, dan memupuk hal-hal positif tiap hari. Anda bisa lihat kalau zaman dulu Bapak Ibu, keajaiban itu tercipta Candi Borobudur, keajaiban Menara Eiffel. Nah, zaman now di bisnis network marketing, keajaiban itu tercipta dari warung kopi ke warung kopi, presentasi ke presentasi, dari coaching ke coaching, dan kita bisa lihat sama perubahan hidup yang sangat luar biasa. Ya, percayalah, kita juga bisa seperti Pak Rizky Kanata, bisa punya aset puluhan miliar dan bisa punya penghasilan ratusan juta. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, kalaupun Anda hari ini tidak percaya dengan diri Anda percaya sama mentor Anda. Kalaupun Anda masih tidak percaya dengan diri Anda dan mentor Anda, minimal Bapak Ibu, Anda percaya bahwa ada yang di atas, ada yang maha kuasa, ya. Karena kemenangan terbesar hanya darinya, buat yang percaya Bapak Ibu. When there is a way, there is a will Bapak Ibu ya. Selamat Anda sudah mengikuti CPD pada hari ini. Yuk kita sinergi sama mentor-mentor kita kejar goals yang lebih tinggi, kita gapai pencapaian yang lebih tinggi. Terima kasih. Saya Ale,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing yang sangat luar biasa, Bapak Andri Leo Saputra dari Kendari. Semoga ilmunya bermanfaat, jadi amal jariah, dan insya Allah Pak Andri Leo Saputra serta keluarga diberikan kesehatan selalu. Berikutnya, di sesi yang keempat ini, kita akan mendengarkan materi tentang paradigma aset yang akan dibawakan oleh seorang pengusaha asal kota dari Makassar, Sulawesi Selatan dengan peringkat Gold Lion. Dan reward prestasi yang sudah didapatkan adalah tur luar negeri gratis ke 12 negara, diantaranya ke Singapura, Malaysia, Glory Trip Cina, Glory Trip Prancis, Glory Trip Spanyol, DHO Vietnam, Korea Selatan, Thailand. Dan juga sudah mendapatkan free motor dan free mobil niaga. Baiklah teman-teman, tidak sabar belajar, kita sambut di layar God Lion Indonesia, Bapak Nur Hidayat Alam Fitrah. Kepada Pak Nur Hidayat dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Alam Fitrah. Latar belakang saya seorang pengusaha. Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada malam hari ini saya diberikan kepercayaan oleh sekolah bisnis kami, sekolah bisnis yang begitu luar biasa, ya, sekolah bisnis yang telah mengubah begitu banyak orang dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Tentunya One Vision Bapak Ibu untuk membawakan materi di CPD pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, pada malam hari ini bukan maksud saya untuk mengajari Anda, bukan bermaksud saya untuk menggurui Anda, saya hanya sekedar sharing pengalaman saya menjalankan di sini. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan sedikit cerita soal paradigma aset, ya, karena menurut saya materi ini sangat penting sekali buat Anda yang hari ini CP, buat Anda yang hari ini sudah mungkin menjalankan di sini. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke materi saya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di materi, di slide. Nah, kembali lagi ya, yang sudah diingatkan tadi sama Pak Ale juga, ya, yakni apa impian Anda, ya, karena kenapa 9% kita sukses di bisnis ini atau tidaknya tergantung lagi, kembali lagi ke impian kita. Nah, mungkin Anda mau punya usaha sendiri, ataukah mungkin Anda ingin penghasilan yang lebih besar, ya, hari ini mungkin penghasilan Anda tidak cukup untuk wujudkan kebutuhan harian Anda, kebutuhan bulanan Anda, atau bahkan impian Anda. Nah, Anda ingin punya penghasilan yang lebih besar, ataukah mungkin teman-teman Bapak Ibu semua, Anda ingin bahagiakan orang tua Anda, ya, berikan yang terbaik buat orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai, ataukah mungkin Anda ingin punya rumah, mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, mungkin, ya, ataukah mungkin Anda ingin menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, ya, atau yang hari ini teman-teman yang masih belajar atau mungkin Anda kuliah, Anda ingin biayai kuliah Anda sendiri, dengan diri, bantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, Bapak Ibu, di awal ketika saya bergabung di BIS ini, ya tentunya pasti kita punya impian. Nah, saya diajarkan oleh klien saya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita membuat impian kita itu jauh lebih spesifik. Ya, salah satu caranya adalah dengan tahu berapa nilainya supaya kita bisa hitung-hitungan. Nah, next Pak. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, ini beberapa hal yang menurut saya Anda bergabung tidak bergabung di bisnis ini, ya tentunya kita pasti kejar ini, ya. Yang pertama menikah, ya, buat Anda yang laki-laki masih jomblo, ya tentunya Anda pasti ingin menikah. Nah, menikah itu pasti butuh biaya, ya, seperti itu. Nah, kalau di Sulawesi Bapak Ibu sekalian, di Makassar, ya kurang lebih sekitar 100 juta, ya. Kemudian Anda ingin punya mobil, kalau mobil yang sederhana kurang lebih nilainya sekitar 150 juta. Rumah itu 300 sampai 500 juta. Kalau satu orang itu sudah 30 juta. Nah, kalau hajikan orang tua, kalau dua orang 60 juta. Hajikan orang tua kalau haji plus Bapak Ibu sekalian, ya itu butuh dana yang banyak, ya, 125 juta per orang. Jadi kalau sekitar dua orang sudah 250 sampai 300 juta. Nah, Bapak Ibu, impian itu diwujudkan setelah menabung sisa penghasilan setelah dikurangi kebutuhan bulanan Anda. Misalkan Anda punya penghasilan 4 juta atau 5 juta. Nah, Anda punya kebutuhan bulanan sekitar 3 juta. Nah, Anda menabung
1 juta sebulan. Nah, untuk menikah saja Anda butuh waktu 100 bulan. Ya, gimana dengan punya mobil, bagaimana dengan punya rumah, bagaimana dengan umrohkan orang tua, hajikan orang tua. Nah, saya pribadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya ditawari bis ini, ya saya tidak pernah sebelumnya saya tidak pernah sadar bahwa pokoknya saya bahagiakan orang tua, saya tidak pernah hitung Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang membuat saya tertarik menjalankan bisnis ini. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini juga konsep yang sangat menarik sekali Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini pun saya baru dapat setelah bergabung di bisnis Janji. Nah, ternyata ketika kita bekerja kita akan merasakan dilema antara uang. Nah, terlagilah 4 golongan manusia Bapak Ibu sekalian. Ya, teman-teman semuanya. Yang pertama, ketika kita kerja keras, suatu saat nanti Anda akan bisa have money no time. Artinya Anda punya banyak uang, tapi tidak punya banyak waktu. Orang-orang kaya di luar sana, Bapak Ibu, tapi tidak punya waktu berkualitas untuk istri, untuk anaknya, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ya, adalah orang-orang yang have time no money. Anda punya banyak waktu, tapi tidak punya uang. Nah, jadi ini tipikal orang yang ketika Anda ajak kemana-mana bisa, tapi tidak punya uang sama sekali. Nah, yang ketiga, no money, no time, ya, masih mending yang tadi, ya, masih punya uang, masih punya waktu, ya. Nah, yang ini yang ketiga, sudah tidak punya uang, juga tidak punya waktu, Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa. Apalagi yang ditambah yang ketiga, sudah tidak punya uang, tidak punya waktu, sombong pula. Wah, itu luar biasa. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, have money, have time, adalah orang-orang yang punya kebebasan uang dan punya kebebasan waktu, plus kebebasan pikiran, Bapak Ibu. Nah, ini yang menurut saya sangat luar biasa. Ini hal yang saya dulu tidak pernah mikir, oh ada ya yang seperti ini. Orang yang punya uang yang banyak dan punya waktu yang berkualitas. Nah, tentunya saya yakin ketika saya tanya Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia, yang di depan layar sekarang, Anda pasti pilih yang keempat. Termasuk saya pribadi, Bapak Ibu, have money, have time. Kita mau punya uang dan punya waktu. Kenapa? Karena kita kejar kebahagiaan. Seperti itu ya. Bahagia gimana caranya? Ya punya uang, punya waktu berkualitas. Nah, next Pak. Nah, di buku Cash Flow Quadrant karangan Bapak Robert Kiyosaki, Bapak Ibu sekalian, nah ini selalu dipresentasi kepada Anda semuanya. Ya, di kuadran kiri ada employee dan self-employee, di kuadran kanan ada business owner dan investor. Nah, di employee intinya kita bekerja untuk mencari uang, presentasi biasanya. Ya, kita kerja untuk cari uang untuk rencana masa depan. Yang jadi masalah kalau Anda tidak bekerja lagi sakit. Nah, sementara di kuadran kanan kita membangun yang namanya aset. Nah, kita menginvestasikan uang kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk membangun yang namanya aset. Supaya suatu saat aset ini yang menghasilkan penghasilan buat kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya, Anda harus bangun bisnis untuk punya aset. Ada konglomerasi, franchise, network marketing. Nah, next Pak. Nah, 3 sistem bisnis ya, membangun aset ya. Nah, ada konglomerasi perusahaan, ada franchise, ada network marketing. Nah, selanjutnya saja Pak. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Anda ingin membangun aset di bisnis ya, yang pertama di konglomerasi. Di konglomerasi Bapak Ibu ketika Anda ingin membangun sebuah perusahaan, ya modalnya itu besar Bapak Ibu. Ya, modalnya besar, tidak mungkin 1-2 juta, tidak mungkin 3 juta, pasti miliaran. Ya, yang kedua, risikonya pasti juga besar. Yang ketiga, tempatnya tertentu, waktu juga tertentu. Nah, keahlian Anda harus jago bisnis. Jadi tidak hanya sekedar punya modal yang besar, Anda juga harus jago bisnis Bapak Ibu. Nah, ketika pilihan ini ditanyakan kepada saya pribadi tidak bisa, karena saya tidak punya uang. Saya juga tidak punya keahlian dalam berbisnis, Bapak Ibu. Makanya kita lihat yang kedua, ya, franchise. Nah, Anda bisa bangun bisnis franchise. Nah, Anda bisa beli hak izin usaha, ada KFC, McD, Pizza Hut, dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, dari segi modal juga besar sekali. Ya, dari segi modal miliaran, ya, resikonya juga jelas besar, tempat juga tertentu. Anda tidak mungkin bangun KFC di tengah hutan. Tidak mungkin. Anda pasti bangun KFC di pinggir jalan yang besar. Ya, waktunya juga tertentu. Keahlian, nah ini yang menarik, ada sistem di franchise. Biaya operasionalnya juga sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, itu yang seperti itu ya. Jadi yang ketiga, network marketing, MLM. Nah, apa yang menarik di MLM? Modal kecil. Bahkan saya bilang pribadi dari zaman sekarang hampir tidak ada. Ya, kemudian resiko juga jelas kecil. Saya tidak pernah melihat ada orang masuk MLM sih bangkrut, tidak pernah lihat saya Bapak Ibu. Ya, tempatnya juga di mana saja, kapan saja. Anda bisa jalankan bisnis di mana saja Bapak Ibu. Ya, waktu jelas juga kapan saja. Mau itu pagi, siang, sore, malam, terserah Anda. Ya, keahlian, ada sistem, Anda sisa belajar.
ya di pertemuan-pertemuan umum, di pertemuan-pertemuan bersyarat dan lain-lain. Biaya operasional pun sangat kecil. Siapa saja Anda bisa jalankan di sini. Itu yang sangat menarik. Nah, selanjutnya Pak, jadi bagi saya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa sukses, dalam artian bisa sukses menurut saya Bapak Ibu harus punya aset. Bisa bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Ya, selain bisnis tiansi, selain MLM, tidak ada cara lain. Kalau misalkan saya ditanya, Pak, mau enggak bangun perusahaan? Mau, tapi saya tidak mampu Bapak Ibu. Mau enggak beli franchise? Mau, tapi saya tidak mampu. Nah, yang bisa saya lakukan, suka tidak suka, mau tidak mau, MLM. Pak, masalahnya MLM jualan produk, tidak ada masalah. Pak, masalahnya MLM harus ajak rekrut orang, tidak ada masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini satu-satunya jalan untuk membangun yang namanya aset. Ya, dibandingkan yang pertama, yang kedua tadi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Next, Pak. Jadi alasan paling tepat menurut saya Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini adalah aset, sekalipun mungkin Anda punya impian-impian yang tadi. Gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ketika Anda jalankan bisnis ini, impian-impian Anda yang seperti menikah, mau punya rumah dan seterusnya, itu betul penting, tapi tujuan namanya aset. Ya, next Pak. Nah, ini sedikit sharing Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sempat beberapa tahun menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, ya. Akhirnya sedikit tersadar, ya sedikit tersadar. Saya sedikit membandingkan, ya. Kenapa? Karena penting sekali bagi saya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini aset pos versus aset tiansi. Anggaplah Anda seorang bintang 8. Nah, saya lihat di sini, saya perlihatkan kepada Anda aset pos ini rumah 20 kamar, ya. Anda sewakan 500.000 per bulan. Ya, anggaplah Anda bayangkan ya, Anda punya aset berbentuk kos-kosan, itu 20 kamar, satu kamar Anda sewakan 500.000 per bulan. Artinya apa? Anda punya passive income itu senilai 10 juta per bulan. Ya, Anda dapat passive income, aset itu senilai 10 juta per bulan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, modalnya berapa banyak? Nah, saya sedikit melakukan riset, mulai dari beli tanah, mulai dari beli bangunannya, itu butuh modal 2-4 miliar. Ya, jadi 2 miliar itu berapa? 2.000 juta Bapak Ibu ya. 2.000 juta Anda bagi saja per bulan 10 juta. Nah, kembali modalnya atau break even point itu berapa lama? 16 sampai 17 tahun. Ini belum untung, baru kembali modal. Belum ongkos perbaikan, belum ngumpul modalnya berapa lama yang 2.000 jutanya, 2 miliar. Nah, ini baru penghasilan 10 juta Bapak Ibu, kos-kosan yang dapat penghasilan 10 juta. Gimana kalau Anda membangun kos-kosan yang bisa Anda dapatkan passive income 50 sampai 100 juta per bulan? Berapa kira-kira modalnya? Ya. Nah, next Pak. Sementara di bisnis kita, di bisnis tiansi, sangat menarik sekali. Ya, bagaimana modalnya Pak? Modalnya cuma 1,7 juta. Anggaplah Anda join daftar 99.000. Anda belanja bronze senilai ya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Itu pun bisa lewat jualan Bapak Ibu. Ya, anggaplah mentok-mentoknya platinum deh 12,8 juta. Ya, Anda dapat produk jelas. Ya, Anda pakai, Anda sehat, dijual untung Bapak Ibu. Nah, Anda jalankan bisnis ini. Ya, Anda jalankan berapa lama Pak sehari? 24 jam? Enggak. Cuma waktu-waktu kosong Bapak Ibu. Ya, 2 jam, 3 jam satu hari. Anda yang kuliah, Anda tetap kuliah. Anda yang karyawan, Anda tetap karyawan. Ya, Anda yang ibu rumah tangga, Anda tetap jalankan kegiatan Anda. Waktu kosong Anda luangkan waktu Anda untuk membangun bisnis. Berapa lama Pak? Enggak usah. Ya, anggaplah 2 sampai 4 tahun lah. Ya, atau mungkin ya 5 tahun. Nah, apa yang Anda dapatkan? Nah, yang luar biasa Bapak Ibu, dalam proses membangun aset kita di bisnis ini, Anda bisa dapatkan apa? Kalau Anda jualan, Anda jelas dapat untung jualan. Ya. Kemudian apa? Anda dapatkan bonus, Anda dapatkan free trip luar negeri. Ya, pembicara malam ini Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu malam ini itu semua penerima tur luar negeri gratis. Ya, Anda bisa dapatkan motor gratis, mobil gratis dan lain-lain. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, next Pak. Nah, salah satu hal yang luar biasa dari bisnis kita Bapak Ibu sekalian, di luaran sana aset konvensional atau anggaplah Anda kos-kosan, punya kos-kosan. Anda baru dapat income ketika aset Anda benar-benar jadi. Tidak mungkin Anda bangun kos-kosan, Anda baru beli tanah, baru bikin pondasi, kemudian Anda tulis di depan rumah kos-kosan Anda terima kos, padahal baru udah di pondasinya. Terus Anda mengharapkan dapat income, tidak bisa. Nah, Anda dapat income ketika kos-kosan Anda sudah jadi. Beda dengan kita di tiansi. Anda baru join hari ini, Anda jualan, Anda langsung dapat income. Anda hari ini CP Bapak Ibu sekalian. Saya yakin teman-teman semua yang hari ini CP pasti sudah dapat income, padahal aset Anda belum jadi. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, next Pak. Nah, bagaimana membangun aset di bisnis ini? Ya, saya sedikit ambil alurnya ya. Kan kita kejar bonus pasif ya. Jadi di tiansi itu ada 2, bonus pasif dan bonus aktif.
Jadi penghasilan pasif Anda dan penghasilan aktif Anda. Nah, bonus pasif Anda dari omset pasif yang besar. Jadi Anda ingin bonus pasif yang besar, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Nah, itu asalnya dari omset pasif yang besar. Nah, omset pasif yang besar Bapak Ibu, buka saja semua Pak. Nah, itu omset yang datangnya dari grup Anda atau jaringan Anda. Nah, omset dari grup Anda itu terbagi 3. User, seberapa banyak tim Anda yang memakai produk, seberapa banyak tim Anda yang tiap bulan memakai pembalut, minum teh, dan lain-lain, seberapa banyak tim Anda yang jualan, ya terserah mau jualan di Facebook, Instagram, Marketplace, terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, seberapa banyak juga tim Anda yang membangun jaringan, user, seller, dan network group. Semakin besar grup Anda yang melakukan itu, maka semakin besar pula omset Anda. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin grup Anda jadi user, tidak mungkin tim Anda menjadi seller, tidak mungkin tim Anda menjadi network kalau diri Anda sendiri tidak melakukan. Makanya perlu duplikasi. Seperti itu ya. Next Pak. Buka saja semua Pak kalau bisa. Nah, Bapak Ibu, kita ngejar apa nih supaya bisa kejar semuanya? Usernya dapat, sellernya dapat, networknya dapat. Nah, kita kejar PBO. Anda ngejar CP, Anda ngejar Royal, Anda ngejar Crown, Anda ngejar Ambassador, Majesty, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah kejar semuanya. Usernya dapat, sellernya dapat, networknya dapat. Nah, kita juga dibantu oleh banyak sekali Bapak Ibu pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, pertemuan umum, ada OP online, ada OP offline sekarang, ada NDT online, ada vision seminar ya. Kemudian ada pertemuan-pertemuan bersyarat yang kita bisa mencetak leader lewat di sini Bapak Ibu sekalian. Ada CPD seperti hari ini, ada basic selling yang dilaksanakan oleh upline kita semua. Nah, itu semua adalah alat untuk kita untuk mengembangkan bisnis kita, untuk mengembangkan aset kita, ya. Sisa kita duplikasikan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda yang CP, Anda bisa duplikasikan, ya. Next Pak. Nah, ini simulasi perhitungan bonus, ya. Nah, next saja Pak. Untuk penjualan ya. Next Pak. Nah, ini contoh bonus. Anggaplah Anda seorang bintang 8 ya. Jadi saya bahas sedikit marketing plan supaya bisa memperlihatkan potensi bisnis kita. Anda seorang bintang 8 ya. Anda punya 4 jaringan, 4 kaki, 3 bintang 7, 1 bintang 6 ya. Nah, anggaplah omset Anda Bapak Ibu. Jadi ini omset penjualan tok saja. Kita tidak hitung omset orang yang gabung ya, bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, ini omset jualan saja ya. Nah, anggaplah di cabang pertama Anda, di kaki pertama Anda 80.000 PV omsetnya. Ya, Anda sisa hitung nih, berapa kira-kira tim jualan Anda di situ. Berapa banyak tim Anda yang memakai produk di situ. Ya, 80 juta kali 9%, itu Anda dapat 7,2 juta passive income. Ya, anggaplah di kaki kedua Anda, itu omsetnya 70.000 PV. Ya, anggaplah sekitar 20-30 orang yang menjual produk Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali 9%, itu dapatnya berapa? Passive income-nya 6,3 juta. Kaki ketiga Anda 60.000 PV lah. Ya, passive income-nya 5,4 juta. Kaki keempat Anda, anggaplah omsetnya 30.000 PV, kali 15%, itu passive income-nya 4,5 juta. Totalnya berapa Bapak Ibu sekalian? Itu 23,4 juta rupiah. Nah, kembali lagi tadi yang kos-kosan. Anda butuh modal 2 miliar sampai 4 miliar untuk dapatkan passive income 10 juta per bulan. Bayangkan. Nah, ini juga ada satu perbandingan lagi. Fast food. Ya, Anda beli KFC, Anda punya modal 10 miliar. Anda cuma dapat income 20 juta per minggu. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita cuma membangun jaringan. Pak, capek Pak bangun jaringan. Betul. Pak, capek Pak ajari tim jualan. Betul. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian, lebih mending capek di Tiansi dibanding capek di luaran. Ya, kira-kira seperti itu. Dibandingkan kumpul uang 2 miliar, 4 miliar, saya mending bangun Tiansi Bapak Ibu. Ya, mau dikasih waktu 5 tahun kek, 10 tahun kek, 20 tahun, tidak ada masalah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, next Pak. Nah, itu tadi baru dari bonus penjualan. Nah, saya yakin banyak teman-teman Bapak Ibu semua yang bonusnya jauh melebihi ini lagi Bapak Ibu. Nah, ini bonus perkembangan ya. Kita bisa lihat potensinya, bronze, silver, gold, platinum, ya. Anda bangun 2 jalur, dibantu oleh upline kita, upline Anda, ya. Itu potensi income-nya juga luar biasa, tidak kalah dengan bonus penjualan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya potensi bisnis kita. Betapa mudahnya kita membangun aset di bisnis Tiansi dibandingkan aset di luar sana. Ya, next Pak. Nah, setelah paham konsep yang benar bagaimana membangun aset, selanjutnya sisa berjuang Bapak Ibu. Ya, selanjutnya sisa berjuang, karena menurut saya ketika Anda tidak yakin dengan bangun aset, tidak mengerti dengan bangun aset di bisnis ini, Anda akan gampang berhenti. Anda ditolak, Anda berhenti. Grup Anda hilang, Anda akan berhenti. Padahal kalau Anda mengerti bangun aset, ya Anda akan jalankan sampai betul-betul jadi.
entah itu butuh waktu 5 tahun, kayak 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah. Ya, itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Lakukan cara One Vision 773 tentunya ya. Nah, seperti itu. Next, Pak. Nah, golden rule-nya apa? Ya, ini bisnis saya sendiri, bukan bisnis upline saya, bukan bisnis dolen saya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian dari saya punya cerita menarik ya. Menurut ini jadi inspirasi buat saya pribadi. Jadi ada seorang arsitek yang begitu terkenal, yang dia sudah bekerja di sebuah perusahaan yang begitu besar, Bapak Ibu sekalian, dengan penghasilan yang begitu besar. Beliau ini sudah membangun banyak sekali bangunan-bangunan yang luar biasa. Suatu hari di usia tuanya, Bapak Ibu, dia pengen pensiun. Jadi dia minta sama atasannya, bos, saya mau pensiun. Kenapa? Karena saya sudah tidak ada waktu lagi buat keluarga saya. Saya ingin menikmati masa tua saya. Akhirnya dia bilang seperti itu sama atasannya. Nah, atasannya ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, berat sekali ya untuk melepaskan karyawannya yang paling lama ini ya, sang arsitek. Kenapa? Karena mulai dari perusahaan ini kecil sampai besar, sang arsitek ini yang selalu membantunya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan? Nah, sang bosnya itu dia mengatakan bahwa oke, boleh berhenti asalkan kamu kerja satu rumah dulu yang terbaik yang pernah kamu bangun. Ya, pokoknya kamu gambar yang terbaik, berikan bahan yang terbaik, pokoknya kasih yang terbaik. Ini proyek terakhir kamu. Nah, sang arsitek tadi agak sedikit jengkel teman-teman semuanya, karena kenapa? Disuruh lagi bikin proyek sama bosnya. Akhirnya dengan berat hati dia kerjakan proyek itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, supaya dia bisa cepat-cepat untuk berhenti kerja, ya, proyek yang harusnya selesai 1 tahun, dia kerjakan 6 bulan. Bahannya yang harusnya yang bahan terbaik, dia kasih bahan yang biasa-biasa saja. Singkat cerita, rumah ini jadi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dia dengan sangat semangat, dia berikan kunci rumah itu setelah jadi kepada atasannya, ya, dan dia bilang, wah, saya sudah berhenti kerja. Nah, atasannya kemudian berikan kembali kunci itu. Dia bilang apa sama sang arsitek? Dia bilang, rumah ini untuk kamu. Nah, Anda bisa bayangkan enggak kira-kira? Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan sang arsitek. Nah, begitupun kita Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita disuruh sama plan, ayo jualan, ayo datang, ayo ikut pertemuan, ayo kita bangun tim, ayo bangkit. Nah, kadang-kadang kita jengkel. Nah, jangan sampai kita seperti sang arsitek. Padahal itu untuk kita sendiri. Kalau Anda tahu bahwa apa yang hari ini Anda bangun, Anda jualan, Anda bangun tim, Anda kejar yang namanya CPD dan seterusnya, itu untuk Anda sendiri. Anda pasti membangun bis Anda dengan begitu luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Anda bangun bis ini ya dengan sangat semangat, kejar impiannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu, teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayat undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing yang luar biasa sekali dari Pak Nur Hidayat Alam Fitra. Semoga ilmunya bermanfaat, jadi amal jariah, dan insya Allah Pak Nur Hidayat serta keluarga diberikan kesehatan selalu. Baiklah, kita melangkah ke sesi berikutnya malam hari ini. Di sesi berikutnya ini kita akan mendengarkan materi tentang keajaiban rezeki yang akan dibawakan oleh seorang mantan karyawan, pegawai tetap dari salah satu bank BUMN milik pemerintah. Beliau berasal dari Kota Palu, dengan peringkat Bronze Lion. Dasi yang sudah didapatkan dari bisnis TNS ini adalah DHO ke Korea Selatan, di-upgrade menjadi umroh ke Mekah, dan membeli lunas rumah 450 juta dan membeli mobil pribadi. Baiklah, tidak sabar belajar, kita sambut di layar Bronze Lion Indonesia, Bapak Dedik Dwi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Dedik. Latar belakang saya mantan karyawan bank Bapak Ibu. Malam hari ini saya diberi tanggung jawab oleh mentor-mentor kita ya untuk membawakan sesi yang kelima. Dan semoga di sesi kelima ini kita bisa belajar sama-sama ya. Saya izin share screen. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul materinya adalah pola keajaiban rezeki. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang rezeki, dulu saya tahunya rezeki itu hanya sekedar uang, penghasilan, bonus ya kalau di bisnis kita.
Tetapi semakin dalam saya mempelajari bahwa ternyata rezeki itu lebih luas dari itu, Bapak Ibu ya. Kita punya lingkungan positif kayak yang Pak Andri Leo sampaikan tadi di sesi sebelumnya, itu juga rezeki, Bapak Ibu. Kita punya istri yang baik, anak yang soleh, kita diberi kesehatan, kita tidur nyenyak, Bapak Ibu, itu juga rezeki. Kita diberi hati yang tenang, itu juga rezeki. Intinya adalah rezeki yang adalah sesuatu yang menopang hidup kita, Bapak Ibu dan teman-teman. Buat saya pribadi, Bapak Ibu dan teman-teman, saya ketemu Tiens, itu sebuah keajaiban rezeki buat saya, Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang saja, di awal saya diperkenalkan tentang Tiens ini, saya di posisi yang saya sudah kerja, punya karir, punya gaji yang lumayan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada hal yang mendesak untuk saya mengambil usaha ini. Tapi kenapa saya bilang itu keajaiban rezeki? Ya, Allah yang membukakan hati saya untuk mengambil peluang ini langsung. Jadi saya pada saat itu di presentasi itu saya langsung join. Ya, itu buat saya ketemu usaha ini sudah rezeki, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena saya melihat usaha ini bisa menjadi jalan buat kita bukan hanya membangun aset di dunia, tapi bisa juga kita membangun aset di akhirat, insya Allah. Nah, kalau kita bicara keajaiban, dulu saya berpikir bahwa keajaiban itu yang didapatkan oleh orang-orang yang beruntung. Dulu juga mungkin kita berpikir bahwa keajaiban itu hanya terjadi di era-era Rasul, di era-era Nabi. Tapi kita tahu kekuasaan Allah itu tanpa batas. Sampai hari ini itu pasti terjadi keajaiban di kehidupan kita. Saya dari Palu, kami pernah mengalami bencana yang besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat banyak sekali keajaiban di situ, Bapak Ibu. Ya, malam hari ini saya akan coba membahas bukan hal teknis, tapi bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan dan mencapai keinginan-keinginan kita bukan dengan cara-cara manusia, ya, namun dengan cara-cara yang Allah atau Tuhan sudah atur, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengundang pertolongan dan rezeki Allah dengan jalan yang tidak terduga, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara cara-cara Allah, mungkin kita harus kesampingkan sedikit logika, Bapak Ibu sekalian, karena Allah yang punya aturan, Allah yang punya mau. Terserah Allah kan, Allah yang punya kita ini Allah. Contoh sederhananya gini, kalau secara logika kalau kita mau kaya ya kita memperbanyak penghasilan, terus kita menabung sebanyak-banyaknya, entah menabung dalam bentuk emas dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai caranya Allah, kalau kita mau kaya, bersedekah, Bapak Ibu. Itu agak nabrak logika, tapi memang kalau kita pakainya cara Allah, kita pakai iman, kita yakin bahwa itu memang janji Allah. Kalau kita mau kaya, kita perbanyak sedekah. Atau misalnya, kalau kita kentut, mau sholat, kita harus wudhu. Yang dibasuh bukan yang tempat keluarnya kentut, minta maaf ya, tapi yang lain. Kenapa? Ya suka-sukanya Allah, Allah yang bikin aturan. Nah, dan ternyata, setelah saya belajar dari, termasuk guru-guru kita di usaha ini juga ya, mentor-mentor kita di One Vision, bahwa ternyata, keajaiban itu, kita bisa undang, ada polanya, Bapak Ibu sekalian. Yang salah satu yang penting bahwa keajaiban itu terletak di balik dinding pemahaman. Begitu kita sudah memahami, kita bisa mengundang keajaiban itu, Bapak Ibu. Nah, karena waktu kita terbatas, saya coba bahas dengan to the point ya. Jadi ada 5 poin sebenarnya bagaimana pola kita bisa mengundang keajaiban. Yang pertama, niat kuat, lurus, dan murni. Yang kedua, ikhtiar iman maksimal. Ketiga, husnuzon, berprasangka baik. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, buka semua pintu rezeki. Nah, coba kita melihat satu-satu, Bapak Ibu sekalian. Yang kunci yang pertama, poin yang pertama adalah niat kuat, lurus, dan murni. Kuncinya adalah luaskan niat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara bagaimana menyelesaikan masalah dan mencapai keinginan dengan cara Allah, otomatis kita berpedoman di kitab suci. Kitab suci adalah panduan hidupnya kita. Nah, salah satu kisah di kitab suci yang sering sekali guru-guru kita sampaikan adalah tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu orang yang sangat minus melawan Fir'aun, orang yang super power, ya. Kita tahu Nabi Musa itu dari dalam perut pun itu sudah mau dibunuh. Begitu lahir dibuang ke sungai, ya. Habis itu dia gagap, Bapak Ibu. Dia juga jadi DPO karena tidak sengaja membunuh. Disuruh untuk melawan Fir'aun. Fir'aun itu penguasa 2/3 isi bumi pada saat itu, Bapak Ibu. Kebayang ya? Ada kebayang kalau kondisi saat ini ada pengembala gagap disuruh melawan penguasa dunia, Bapak Ibu, ya. Tapi terbukti karena dia punya niat yang luas, tidak ada yang mustahil. Akan turun pertolongan Allah. Kita bisa melihat bahwa
Nabi Musa itu niatnya bukan menjatuhkan Firaun untuk mengambil hartanya misalnya, atau bukan untuk supaya menjadi dipuja oleh kaum Bani Israel misalnya, tidak Bapak Ibu, tapi untuk menegakkan nama Allah. Jadi niatnya diluaskan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya cerita tentang Musa, Nabi Musa dan Firaun itu menggambarkan di kita saat ini. Sebenarnya apa yang tercantum di kitab suci itu menggambarkan sebenarnya kehidupan kita, ya. Mungkin kita saat ini memulai usaha ini, memulai Tiansi, dengan mungkin misalnya beban utang 1 miliar, 2 miliar, atau ingin punya rumah, ingin punya mobil misalnya. Sementara kita baru memulai masih jualan misalnya masker spirulina, dapat untung 10.000, 20.000. Kita kondisi yang kecil sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang masih jauh kalau saat ini ya, baru memulai. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita dari awal, kita mencontoh dari Nabi Musa, kita niat. Luas niat itu maksudnya seperti apa? Ada niatan yang sempit, yaitu niatan yang didasari oleh ego atau nafsu. Jadi saya mau sukses di Tiansi supaya misalnya saya bisa balas dendam buat mantan pacar saya misalnya ya. Itu niat yang sempit. Atau niat yang normal, saya ingin sukses di Tiansi, saya jalankan Tiansi, saya mau sukses di Tiansi karena saya ingin membahagiakan keluarga saya misalnya. Tapi ada niatan yang lebih luas, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mau jalankan Tiansi karena saya mau bantu orang melalui bisnis Tiansi. Insya Allah kalau niatnya kita luas, kita praktekkan ini, keajaiban akan datang Bapak Ibu. Ya, keajaiban rezeki itu akan datang. Banyak sekali testimoninya, setelah kita praktekkan ini akan banyak testimoninya. Kita nggak bisa cerita satu-satu ya. Saya coba, ingin cerita satu hal testimoni yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Jadi saya tahu poin satu ini sebenarnya belum lama juga. Waktu itu kita ikut training di Bandung ya, sama mentor-mentor di Bandung. Waktu itu dibilang niatnya harus kuat, lurus, dan murni. Nah, di kondisi pada saat itu saya mobilnya mobil tua Bapak Ibu. Saya pakai Xenia tahun 2009. Lewat di lubang itu berasa sampai di tulang-tulang Bapak Ibu ya. AC-nya tidak terlalu dingin, pokoknya kurang nyaman. Nah, pada saat itu istri saya itu aktif setiap hari Jumat, kegiatan Jumat Berkah namanya. Nah, saya sebagai suami kan mengantar kan. Nah, di saat selain saya mengantar itu banyak ibu-ibu juga naik di mobil tersebut. Saya kasihan kalau lihat ibu-ibu berkeringat ya, bersempit-sempitan, mobilnya tidak nyaman. Waktu itu saya ingin ganti mobil. Nah, kondisinya saya mau ganti mobil, saya itu baru habis vakum cukup lama ya, lebih dari 5 tahun. Kondisi bisnisnya belum memungkinkan saya boleh beli mobil. Dan saya memang tidak mau kredit Bapak Ibu, saya tidak mau beli mobilnya kredit ya. Jadi saya luaskan niat, saya belajar dari mentor-mentor kita bersama di One Vision. Saya bilang, saya pengen, ya Allah, saya pengen punya mobil, supaya nanti ibu-ibu ini, begitu naik di mobil saya itu merasa nyaman menjalankan kegiatannya Jumat Berkah. Terus yang kedua, waktu itu posisinya, wah saya ini peringkatnya sudah tinggi, tapi mobilnya tidak postur untuk diedifikasi grup saya. Saya kasihan dengan grup saya, menanggung beban. Kalau saya bilang grup saya itu menanggung beban karena kondisi saya. Jadi saya ingin punya mobil bukan buat saya, tapi buat mereka. Suatu saat saya dihubungi oleh orang yang saya tidak begitu akrab, salah satu pejabat di Kota Palu. Dia panggil saya ke rumahnya, dia bilang, tolong bantu jualkan mobil saya ini, harganya 150 juta. Terus entah kenapa dia bilang, tapi kalau kamu yang beli 130 juta. Terus saya bilang, Pak, saya baru punya uang 80 juta. Ya sudah, sini uangnya, bawa mobilnya. Bapak Ibu, itu betul-betul dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu poin yang pertama ya, luaskan niat, sekedar sharing ya. Kalau kita bisa ubah keinginan jadi kebutuhan, Bapak Ibu dan teman-teman, itu Allah pada dasarnya itu pasti memenuhi semua kebutuhannya kita. Kita mau bernapas, kita tidak perlu minta oksigen, langsung Allah kasih. Waktu kita bentuk dalam bentuk ruh, kita butuh jasad, terjadi pembuahan sperma dan ovum itu bukan kita yang arahkan untuk terjadi pembuahan, tapi memang langsung Allah yang bantu. Zigot jalan ke rahim, apakah kita sebagai ibu membuat rahim zigot itu mau berjalan ke rahim? Tidak, karena butuh Allah langsung kasih. Begitu juga plasenta, kalau kita belum hamil belum ada plasenta, tapi begitu butuh plasenta Allah langsung kasih. Intinya Bapak Ibu, kalau kita bisa merubah keinginan menjadi kebutuhan dengan ikhtiar yang tidak begitu berat, insya Allah terpenuhi Bapak Ibu. Itu janjinya Allah ya. Allah pasti penuhi kebutuhan kita, bukan keinginannya kita. Nah, poin berikutnya, ikhtiar iman maksimal. Ini poin yang kedua. Kuncinya adalah enyahkan berhala, Bapak Ibu. Ya, Nabi Ibrahim sudah hancurkan semua berhala, tapi saat ini banyak sekali berhala. Banyak poin-poinnya saya tidak bahas satu-satu. Yang paling sering menjadi jebakan buat kita adalah kita menganggap bahwa ikhtiar itu adalah Tuhannya kita. Kita menganggap bahwa apa yang keberhasilan kita itu karena ikhtiarnya kita. Tanpa kita sadari kita menuhankan ikhtiarnya kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita perlu belajar dari sebuah kisah yang luar biasa
tentang bagaimana bentuk ikhtiar dari Siti Hajar. Singkat cerita, Siti Hajar ini ditinggalkan di tengah padang pasir yang panas bersama seorang anak bayi, anaknya Bapak Ibu, ya. Tapi Siti Hajar percaya pertolongan Allah pasti datang buat yang percaya. Nah, suatu saat sambil melihat keliling tidak ada air, tiba-tiba anaknya menangis, butuh minum Bapak Ibu. Apa yang Siti Hajar lakukan? Dia berlari dari 2 bukit ke bukit yang satunya, Safa dan Marwah, selama 7 kali. Dan Allah munculkan air bukan di perjalanannya itu, tapi di kaki bayi Ismail tadi. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, kalau orang normal Bapak Ibu, cari air, begitu dia lari dari satu bukit ke bukit berikutnya 2 kali, dia pasti akan coba mencari ke tempat yang lain. Tapi kenapa Siti Hajar sampai lari ke 7 kali ke situ terus untuk cari air? Karena Siti Hajar orang pilihan Allah Bapak Ibu sekalian. Orang cerdas, dia tahu di tengah padang pasir tidak akan ada air. Yang dia lakukan adalah ikhtiar memantaskan diri. Ikhtiar merayu yang punya air Bapak Ibu sekalian. Sehingga airnya keluar. Dan airnya keluarnya di mana? Airnya keluarnya bukan di Safa dan Marwah, tapi langsung di kakinya Nabi Ismail. Ini sering sekali kita gambarkan seperti bagaimana kita bangun bisnis ini. Buat kita yang sudah lama membangun bisnis ini. Sering sekali kita bangun kota A, solusinya ada di kota B, yang meledak di kota B. Kita mentoring si A, yang kita tidak kerjakan berkembang bisnisnya, kita tidak mentoring berkembang bisnisnya. Sering sekali terjadi. Karena Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya hanya berikhtiar. Tugas kita hanya berikhtiar. Kalau kita sudah bicara solusi, bicara hasil, itu memang ranahnya Allah Bapak Ibu. Jangan kita menuhankan ikhtiar. Tugas kita apa? Hanya berikhtiar. Jangan berharap kalau tidak ada keluar solusi dari ikhtiar kita tersebut, kita berkecewa atau down Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita bahas tentang total bergantung hukum Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hasil itu didapatkan dari action ditambah hukum Allah. Contohnya Bapak Ibu, misalnya saya mau jatuhkan pulpen ini, saya lepas tangan saya itu action Bapak Ibu. Dia jatuh karena hukum Allah. Nah, ada namanya hukum 20-80, ini bukan hukum Pareto Bapak Ibu ya. Jadi, ikhtiar kita itu hanya menyumbangkan 20% dari hasil. Sementara yang 80% yang paling banyak adalah hukum Allah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jangan sampai kita salah paham. Dulu saya pertama belajar, saya pikir kalau begitu kita tidak perlu ikhtiar. Bukan Bapak Ibu. Anda lihat ya, kita ikhtiar 100% pun, total, itu hanya menyumbangkan 20%. Bagaimana kalau kita ikhtiarnya kurang? Sementara yang 80% itu hukum Allah yang berlaku. Ini menyebabkan apa? Sebenarnya dengan total bergantung seperti ini, kita tidak lagi fokus dengan proses ikhtiarnya. Kita fokus ke Allahnya Bapak Ibu. Kita hanya jalankan tugasnya, kita berikhtiar. Kita jadi optimis. Karena apa Bapak Ibu? Walaupun dari hal-hal kecil yang kita lakukan, tanpa ini kita ikhtiarkan, kita luaskan niat, insya Allah hukum Allah akan turun. Berkah Allah akan turun, ridha Allah akan turun Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya contoh, ada yang beli pembalut. Rumahnya 10 kilo. Wah, ini kalau hitung dengan logika, rugi nih kita antar cuma 1 bungkus pembalut. Tapi Bapak Ibu, kalau kita percaya, kita percaya hukum ini Bapak Ibu, kita tetap antar. Kita lakukan saya tugasnya ikhtiar, ternyata pembeli pembalut itu adalah leader calon God lain kita yang sudah disiapkan sama Allah. Nah, kita selalu beroptimis tingkat tinggi Bapak Ibu dengan total bergantung. Tugas kita hanya ikhtiar. Nah, poin ketiga adalah husnuzon, berbaik sangka. Kita kalau mau dikasih hadiah, mau dikasih berkah sama Allah, biasanya dibungkus oleh masalah Bapak Ibu sekalian. Kayak kalau kita dikasih permen lah, kita harus terima dua-duanya, kita harus terima isinya dengan bungkusnya. Kalau kita dikasih permen yang sudah dibuka bungkusnya, kita pasti nggak mau makan Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kalau hari ini kita di ruangan online ini banyak ada masalah di hidup kita, kita masing-masing pasti punya masalah, kita positive feeling aja, bukan sekedar positive thinking. Positive feeling itu menimbulkan rasa damai. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah yakin dan percaya Bapak Ibu, ya. Nah, kita bicara keinginan. Keinginan tadi sudah dibahas ya di poin sebelumnya. Kita sekarang bahas masalah. Masalah dan keinginan itu perlu kita perlu masalah dan keinginan selama kita masih hidup. Yang paling penting adalah dosisnya. Perlu dosis yang tepat Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak masalah, kita seperti di layar ya, bisa stres, cahaya redup, dan sebagainya. Ciri-cirinya gampang. Pandangannya selalu serius dan dahinya sering berkerut. Biasanya itu orang terlalu banyak masalah. Tapi bahaya juga kalau kita tidak punya masalah Bapak Ibu.
kita jadi flat, datar, hampa. Dan paling berbahaya, kita jadi sombong. Kita jadi angkuh, merasa paling benar. Bahkan seperti Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Orang terkaya di dunia pada saat itu. Merasa paling benar sampai merasa sebagai Tuhan, Bapak Ibu. Nah, apa yang masalah ini diciptakan untuk diapakan? Kita melihat kisah tentang Nabi Yunus. Singkat cerita, Nabi Yunus ini mendakwahi ininya ya, masyarakatnya ya, tapi tidak ada yang percaya, dia marah, dia pergi naik perahu, tiba-tiba hujan badai tengah malam, sesuatu terjadi sehingga dia dibuang ke laut. Dibuang ke laut, langsung dimakan sama ikan besar, ikan paus, Bapak Ibu. Taruhlah ikan paus ya, ikan besar. Nah, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Karena beliau ini orang yang pilihan, beliau tidak langsung cari solusi. Ingat ya, kalau kita bicara cara-cara Allah, biasanya bertabrakan dengan logika. Masalah biasanya kita cari solusi, tapi ini Nabi Yunus orang pilihan, Bapak Ibu. Dia tidak langsung cari solusi dengan cara, kalau dia cari solusi, Bapak Ibu, Nabi Yunus pasti diceritakan menggedor-gedor isi perut ikan dan berusaha keluar dari mulut ikan. Tapi tidak. Apa yang Nabi Yunus lakukan? Dia introspeksi. Dia sadar bahwa dia salah. Ya, dia zalim. Kenapa dia zalim? Dia merasa jadi Tuhan. Dia yang berhak punya hidayah. Padahal tugas dia hanya berdakwah. Yang punya hidayah itu Allah. Dia sadar kesalahannya, dia minta ampun. Dia merasa orang jahat, dia minta ampun. Nah, dan apa yang terjadi begitu dia sadar pesan dari Allah, Bapak Ibu? Ikannya keluar, memuntahkan Nabi Yunus di depan masyarakatnya, di depan umatnya. Seketika itu, semua masalahnya Nabi Yunus terselesaikan sama Allah. Begitu Nabi Yunus bisa membaca pesan cintanya. Jadi masalah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman diciptakan itu untuk pesan cinta Allah, untuk kita kembali sama dia, sama Allah, Bapak Ibu. Seumpamanya kita punya putri yang kita sayangi, setiap hari keluar malam, hari pertama kita marah, dia masih keluar malam. Hari kedua kita marah, dia masih keluar malam. Dia masih keluar malam. Kalau sampai kita tidak marah lagi, berarti kita sudah tidak sayang. Selama kita sebagai orang tua masih marah anak tersebut, berarti kita masih sayang. Bapak Ibu sekalian, masalah itu adalah bentuk cinta atau pesan cinta Allah buat kita kembali sama Allah, Bapak Ibu sekalian, sama Tuhan, ya. Jadi setiap kita punya masalah, hari ini kita punya masalah, kita fokus, jangan dulu buru-buru fokus cari solusinya, Bapak Ibu. Tapi langsung fokus introspeksi, kenapa saya dapat masalah ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kunci keempat adalah bersyukur. Inti dari bersyukur adalah merasa dititipi, Bapak Ibu. Jangan merasa memiliki. Kalau hari ini Anda dikasih uang orang 100 juta, Anda pasti langsung senang dan bersyukur. Sebelumnya Anda punya uang tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Anda tahu enggak, nilai tangan Anda itu tidak bisa nilai dengan uang. Tapi pernahkah kita setiap hari bersyukur kita masih punya tangan? Kenapa kita jarang bersyukur kalau kita masih punya tangan, Bapak Ibu? Karena kita merasa tangan ini miliknya kita. Jadi jangan merasa memiliki, tapi merasalah dititipi agar kita sering-sering bersyukur. Karena kalau kita sering bersyukur, Bapak Ibu, nikmat dari Allah akan dilipat gandakan. Ini janji Allah, janji Tuhan, Bapak Ibu. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Ya, apapun kondisi kita sekarang, Bapak Ibu, kita syukuri dulu. Apapun kondisi bisnis kita sekarang, kita syukuri dulu, Bapak Ibu, agar dilipat gandakan sama Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, ya, Bapak Ibu sekalian. Allah yang memilih, semua milik Allah. Berhati-hati yang mulai merasa itu milik Anda sendiri, yaitu jabatan misalnya, kekayaan, kepintaran, dan sebagainya. Semua titipan. Namanya titipan bisa diambil kapan saja, Bapak Ibu. Ya, banyak cerita orang yang di atas tiba-tiba sukses besar, tiba-tiba bisa kembali ke titik bahkan minus, Bapak Ibu. Ya, selalu bersyukur. Poin kelima, buka semua pintu rezeki, kuncinya beli dengan amal. Ya tadi ya, teknik ikhtiar dengan meniru Siti Hajar, berdoa. Paling ampuh, Bapak Ibu, guru saya mengajarkan berdoa, doakan orang lain. Itu lebih cepat diterima sama Allah, kita doakan orang lain. Karena kalau kita doakan orang lain, itu akan kembali ke kita juga. Orang tua yang utamanya sholat atau ibadah, bersedekah. Nah ini, tabungan semesta. Saya bahas terakhir, semoga saya tidak lewat batas waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sering sekali berbuat kebaikan, kita tahu dari dulu diajarkan kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik akan dibalas. Bukan hanya di akhir langsung dibalas di dunia, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Tapi mungkin kita berpikir kita sudah banyak berbuat baik, tapi kenapa hidup saya masih begini-begini saja? Ini amalan-amalan saya itu tidak cair di dunia. Nah, saya kasih gambaran seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Seumpamanya kita punya uang kira-kira 1,6 miliar ada di rekening. Kita mau ambil. Tapi sayangnya di pintu masuk ATM itu, Bapak Ibu, ditaruh ganjalan, tisu.
Sehingga kartu ATM kita tidak bisa masuk. Akhirnya kita tidak bisa mencairkan uang kita. Begitupun dengan tabungan alam semesta kita, Bapak. Tabungan kebaikan-kebaikan kita. Itu bisa tidak cair di dunia karena ada ganjalannya. Ganjalannya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, ganjalan silaturahmi. Mungkin kita pernah marah. Entah sama orang tua, sama kawan, sama upline, sama downline, sama crossline. Mungkin kita punya dendam. Muak, sakit hati. Itu jadi ganjalan, Bapak Ibu. Itu yang menghambat rizki kita tidak cair di dunia, Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk mencabut ganjalan tisu? Hari ini, saya ajak kita semua sama-sama, tulis semua nama-namanya. Datangi mereka. Via telepon bisa nggak? Mentor saya, guru saya ajarkan datangi. Datangi, kalau bisa datangi dan ucapkan, Bapak Ibu. Saya minta maaf, walaupun bukan kita yang salah, Bapak Ibu. Saya minta maaf, terima kasih, I love you. Bapak Ibu, ini sudah saya praktekkan di grup saya, Bapak Ibu. Di lingkungan saya, efeknya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah ganjalan berupa harta, entah utang atau piutang. Kalau kita punya utang, niatkan bayar, Bapak Ibu. Ya, jangan kita punya utang dihubungi tidak diangkat. Bayang-kebayang, kita orang yang sangat zalim. Allah benci sekali orang seperti itu, Bapak Ibu. Kita sudah dibantu, terus kita zalim sama yang membantu. Balas saja tidak. Kalaupun Anda belum bisa membayar utang, hubungi, minta perpanjangan waktu. Atau misalnya Anda cicil, Bapak, Anda niatkan bayar, Anda tulis semua namanya. Bagaimana dengan piutang? Kalaupun Anda mau ikhlaskan, Anda tidak bisa segera ikhlaskan karena akan menjadi ganjalannya dia. Caranya gimana, Bapak Ibu sekalian? Anda datangi dia, Anda bilang, hutangmu semua lunas halal. Insya Allah kalau kita lakukan ini, Bapak Ibu, semua amal kebaikan kita, Bapak Ibu, rezeki kita, itu datang dari arah-arah yang kita tidak sangka-sangka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekian materi dari saya, maaf begitu banyak kekurangan. Semua materi yang saya sampaikan ini, saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Saya belajar materi-materi ini dari, saya memberikan kredit buat Bapak Ijab, Pak Jamal Mirdad, dan terkhusus buat Mas Randy Reza yang telah menulis sebuah buku judulnya Bola Pertolongan Allah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sharing yang sangat luar biasa dari Bapak Dedik Dwi Nugroho, semoga ilmunya bermanfaat, jadi amal jariah. Dan insya Allah Pak Dedik Dwi Nugroho serta keluarga diberikan kesehatan selalu. Oke, Bapak Ibu, tibalah kita di sesi terakhir, dan di sesi puncak malam hari ini dibawakan oleh leader yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Dengan latar belakang sebagai lulusan pelajar SMA, walaupun hanya lulusan SMA, beliau ini bisnisnya sudah berkembang pesat. Ini bukan di bulan ini, beliau baru saja break sebagai peringkat Gold Lion dengan capaian prestasi yang begitu banyak, yaitu sebagai berikut. Trip luar negeri gratis ke Hong Kong, DHO Korea Selatan, Glory Trip Turki, DHO ke Prancis, dan Glory Trip ke Amsterdam, Belanda. Beliau juga penerima laptop dan training, dan penerima cash reward 5.000 US dollar. Sebelum kita dari beliau, kita akan saksikan video profil beliau berikut ini. Perkenalkan, nama saya Azhar Ridwan ya, diperkenalkan. Saya berasal dari kota Garut dan hari ini saya sedang ada di rumah Bapak Ibu di kota Garut. Nah, ini adalah malam yang luar biasa, hari yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Anda adalah
pasukan inti ya, pasukan Kopassus Elite One Vision. Tidak semua orang masuk ke acara hari ini Bapak Ibu, ke acara malam hari ini. Ini ada syaratnya Bapak Ibu, dan selamat, Anda adalah orang-orang yang terus siap bertumbuh dan terus siap belajar untuk mencapai cita-cita Anda. Nah Bapak Ibu, di sisi ini saya dipercaya oleh sekolah bisnis kita yang luar biasa, yang banyak sekali merubah kehidupan orang, yaitu One Vision Bapak Ibu, untuk mengisi sesi akhir ini ya. Sebelumnya Bapak Ibu tadi Anda udah belajar ya dari sesi pertama yang sangat luar biasa, dibawakan oleh Bapak Fadli dari Bandung Bapak Ibu, yang materinya sangat luar biasa tentang leadership Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa belajar di sesi awal tentang basic gimana caranya untuk bisa membesarkan bisnis ini secara pemimpinan. Nah Bapak Ibu, di sesi kedua tadi juga Bapak Ibu Anda di sesi kedua ini tentang produk yang dimana dijelaskan oleh seorang yang luar biasa ya, orang yang expert di bidangnya, dokter sekaligus Bapak Ibu, One Diamond God Pelayan, Ibu Dia Bapak Ibu dari Surabaya. Sesi ketiga ya, tadi sesi yang sangat dahsyat tentang pentingnya menjaga lingkungan supaya kita terus berpikir positif, supaya kita terus bergandeng tangan dengan orang-orang upline Anda, mentor-mentor Anda, dan komunitas One Vision oleh Pak Andre Lewa ya dari Kendari. Dan yang tadi tentang aset ya, Bapak Ibu, tentang luar biasa aset, dibawakan oleh Bapak Nur Hidayat dari Makassar Bapak Ibu ya. Dan sesi terakhir tadi, Masya Allah luar biasa ya, tentang keajaiban rezeki Bapak Ibu ya, dibawakan oleh Pak Dedik Dewi Nugroho dari Palu. Dan hari ini Bapak Ibu saya cuma sharing Bapak Ibu ya, sama Anda semua apa pencapaian-pencapaian apa yang saya bisa dapatkan melalui bisnis, supaya Anda bisa punya gambaran Bapak Ibu suatu saat masa depan Anda insya Allah 1-2 tahun itu bisa berubah melalui bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen untuk kita mulai awal meeting kali malam hari ini Bapak Ibu ya. Nama saya Asyaf Ridwan, dan alhamdulillah saya dititipkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di peringkat buat pelayan Bapak Ibu ya. Saya bergabung di bisnis ini kurang lebih 3,5 tahun. Banyak sekali suka dukanya ya, suka duka karena namanya bisnis ada siklusnya Bapak Ibu, tidak langsung bim salah bim gitu ya Bapak Ibu, ada prosesnya, dan saya menikmati prosesnya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama di sini Bapak Ibu tadi udah dijelaskan tentang beberapa hal tentang Anda bisa memulai bisnis ini, antaranya Anda harus benar-benar punya impian gitu kan ya. Tapi kebayang nggak Bapak Ibu semua ya, bahwa di bisnis ini memang betul di awal kita harus mempunyai ambisi yang besar, diantaranya impian. Tapi untuk kita lebih komitmen ya, selain impian itu harus kita wujudkan ya, kira-kira gitu kan Bapak Ibu ya. Kita punya impian, kita harus benar wujudkan. Tapi banyak sekali yang saya temukan mungkin di beberapa tim Anda ya, di kota-kota, banyak orang yang ambisinya besar gitu, impiannya bahkan besar, tapi mereka tidak jadi apa-apa. Bahkan mereka gagal Bapak Ibu. Kenapa gitu kan? Ini pertanyaan besar. Karena Bapak Ibu, orang tersebut hanya cuma punya mimpi, ya, punya dream, bermimpi. Nah, untuk untuk mewujudkan impian tersebut, kita perlu yang namanya action, tujuan atau goals Bapak Ibu ya, target. Anda perlu target. Nah, ini di awal, apalagi Anda yang sebagai core producer gitu kan, Anda harus benar punya target di awal, karena target ini akan menentukan produktivitas Anda Bapak Ibu. Target ini akan menentukan penunjang Anda itu dalam sehari seperti apa. Karena kalau misalkan hari ini Anda cuma punya dream Bapak Ibu ya, Anda punya dream, otomatis Anda itu kerjanya serabutan, gak terarah Bapak Ibu. Anda harus punya target ya. Anda harus, memang target itu gak enak Bapak Ibu, ada jangka waktunya gitu kan, ada batas waktunya, terus harus kerja. Memang seperti itu Bapak Ibu, yang namanya kita harus punya impian kita besar ya, memang kita harus benar-benar wujudkan dengan target-target ini Bapak Ibu ya. Nah, apa saja sih target di awal untuk Anda yang sebagai co-producer ya? Target yang Anda harus miliki di awal adalah ini Bapak Ibu semua ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Anda harus menghitung jumlah member baru per bulan Anda. Di jaringan Anda berapa member baru per bulan Bapak Ibu ya. Ada sponsor pribadi, terus Anda misalkan jualan pribadi, ini harus diukur ya, terutama di member ya. Terus apalagi jumlah orang yang disponsori secara pribadi, ini juga Anda sebagai producer gitu kan, apalagi newcomers, bahkan Anda disarankan untuk
bangun 4 jalur Bapak Ibu, 4 jalur, 4 kaki 2 jalur ya, 4 kaki 2 jalur. Nah untuk masalah itu placement dan lain-lain itu bisa ditanyakan langsung ke para sponsor Anda Bapak Ibu ya, para mentor-mentornya. Terus apalagi goals yang kita harus miliki Bapak Ibu ya, apalagi yang tadi disebut core ini Bapak Ibu, jumlah yang menghadiri pertemuan, baik pertemuan offline maupun online ya, kita harus ngitung perputaran angkanya berapa, bulanan, mingguan, bahkan kalau bisa mingguan, karena pertemuan ini mingguan Bapak Ibu ya. Ini harus benar-benar punya target ya. Terus apalagi jumlah yang berlangganan program pendidikan, entah itu Netflix dan starter pack. Terus apalagi, nah ini jumlah orang yang melakukan silver planner, melakukan presentasi berapa di grup Anda per bulan Bapak Ibu ya. Terus apalagi jumlah core atau member aktif yang masuk sistem. Nah ini target-target yang benar-benar harus kita miliki di awal Bapak Ibu ya. Ketika Anda benar-benar bisa memulai bisnis ini, Anda punya impian, dan impian itu harus benar-benar kita wujudkan melalui target ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk lebih menguasai di presentasi, khususnya di mengejar silver planner atau gold planner Bapak Ibu, untuk melihat percepatan bisnisnya seperti apa ya. Terus target ya tentu namanya 4 komitmen Bapak Ibu ya. Saya belajar dari buku Darmadi Darwasa yang mengatakan bahwa ada 4 level komitmen dalam diri kita ya. Yang pertama, level ini level yang paling rendah Bapak Ibu, yaitu saya akan mencoba. Nah, orang ini level ini ya level yang dimana kalau misalkan dia gagal ya kan nggak apa-apa, karena sistemnya coba Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, ada level yang kedua itu yang lebih tinggi dari level yang pertama, yaitu saya akan memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Saya akan memberikan yang terbaik, tidak ada komitmen di sini ya. Artinya kalau misalnya dia ada masalah atau ada kendala dan lain-lain, dia berhenti. Ada level yang luar biasa, yaitu level ketiga Bapak Ibu. Level ini disebut level pemenang, level orang yang siap jadi juara, yaitu level saya akan melakukan apa yang dibutuhkan untuk sukses. Saya akan melakukan apapun untuk mencapai goals. Artinya Bapak Ibu semua, mereka itu punya komitmen dan mereka itu punya ambisi, dan hasrat mereka untuk sukses itu semakin besar. Karena mereka udah tahu langkah-langkah seperti apa, apapun kondisi di lapangan seperti apa, dia terus akan mencoba. Dan ini luar biasa. Ada level yang terakhir Bapak Ibu, yaitu level saya akan melakukan apapun dan mampu memvisualisasikan. Jadi dia itu udah afirmasi gitu kan. Kalau misalkan kita sering afirmasi, dan kita harus menyadari bahwa kalau misalkan target itu tercapai, kita harus seperti apa. Nah, level ini Bapak Ibu, level yang disebut level yang akan menjadikan seorang sukses di network marketing. Level 3 dan 4 ya. Anda kalau misalnya udah punya goals, komitmen Bapak Ibu ya. Komitmen itu bukan 99%, 50%, 30%, enggak Bapak Ibu. Komitmen itu 0 atau 100%. Di sini Bapak Ibu, kalau misalnya kita udah punya goal, saatnya kita ambil komitmen lebih jauh lebih besar lagi ya. Nah, terus ada banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, apalagi Anda yang hari ini new course gitu, newcomers gitu kan ya. Pak, jualan di bisnis ini yang perlu kita lakuin jualan apa jaringan? Nah, kira-kira menurut Anda Bapak Ibu apa? Ya, betul Bapak Ibu. Semuanya harus dilakuin. Jualannya dilakuin, jaringannya juga dikerjain. Kalau misalkan seperti ini Bapak Ibu ya, kalau hari ini kita hanya cuman bayangin Bapak Ibu, jaringan itu seperti pipa ya, digambarin pipa Bapak Ibu. Pipa udah bagus pipanya tapi gak ada air, kan sayang Bapak Ibu ya. Nah, airnya apa? Omset Bapak Ibu. Jadi omset sama jaringan harus kita combat dua-duanya. Jadi satu kekuatan untuk kita menjadi punya pasif income Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah goals kita adalah omset, tapi strateginya jaringan. Ingat ya Bapak Ibu, goalsnya omset, tapi kita harus kuatin pipanya, jaringannya. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu semua ya, Robert Kiyosaki bukunya mengatakan bahwa ini bisnis manusia Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini pengen membesarin pipanya, menguatin pipanya biar gak bocor-bocor gitu kan, misalkan pipanya airnya udah siap nih, pipanya gak bocor-bocor, memang Anda harus punya strategi untuk membuat satu pelatihan-pelatihan. Karena kenapa? Ini menunjukkan bahwa kita itu harus memfokuskan di tim kita itu bukan hanya ke
jago sales Bapak Ibu, betul jago checkers dan lain-lain. Kita harus benar-benar mengerti dan harus memahami bahwa bisnis ini bisnis manusia. Artinya sumber daya manusianya itu harus kita penuhi biar kualitas jaringan-jaringan kita itu semakin besar, biar kualitas jaringan kita itu semakin pada hebat-hebat Bapak Ibu ya. Nah, ini dikatakan Bapak Ibu, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ini bisnis manusia yang benar-benar kita harus perhatikan di awal adalah kepemimpinan grup, mental, penampilan sukses, sikap positif, terus pantang menyerah, percaya diri gitu kan, berani gagal, menjalin hubungan, berani tolak. Nah, ini semua Bapak Ibu, saya bersyukur gitu lah, semua hal yang dikatakan Robert Kiyosaki ini Bapak Ibu tentang ini bisnis manusia, saya bersyukur. Karena kenapa? Karena itu ada di One Vision. One Vision itu menyediakan semua hal Bapak Ibu, dari hal teknis, pertemuan-pertemuan umum, pertemuan bersyarat seperti core ya, inti, terus naik ke royal, terus semuanya udah diatur. Nah, tugas kita hari ini adalah menyadari bahwa kita itu harus benar-benar membangun bisnis ke pertemuan-pertemuan bersyarat. Nah, salah satunya Anda semua nih udah tepat. Karena kenapa? Karena Anda udah belajar untuk bukan hanya ngerjain sales, untuk bukan hanya sekedar tentang produk, tapi belajar tentang asetnya gitu, asetnya manusia Bapak Ibu ya. Nah, ini jaga tetap sederhana Bapak Ibu ya. Bisnis ini bisa sederhana. Tadi Pak Nur Hidayat udah benar-benar menjelaskan bahwa begitu luar biasanya antara perbandingan bisnis kita ya, bisnis network marketing yang sedang One Vision dengan bisnis konvensional. Kalau hari ini bayangin Bapak Ibu, kalau hari ini Anda yang CP bisa penghasilan 3 juta, 4 juta. Kalau misalnya Anda bangun bisnis di luar sana, 3 juta, 4 juta itu mungkin Anda bisa dapatkan Bapak Ibu, tapi modalnya begitu besar. Tapi luar biasa di bisnis, apa yang Anda keluar Bapak Ibu? Cuma hasrat Anda untuk benar-benar besar, untuk benar-benar bisa sukses. Betul nggak? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terus apa lagi? Nah, setelah itu Bapak Ibu, bisnis ini akan semakin menarik dan semakin besar ketika teman-teman Bapak Ibu semua memahami apa sih kerjaan di bisnis, apa sih kerjaan core gitu. Nah, Bapak Ibu, kerjaan kita adalah untuk menyeimbangkan ya, untuk bisa menyederhanakan bisnis. Kenapa harus sederhana? Biar semua orang bisa melakukan. Percuma Bapak Ibu, kalau misalkan hari ini kita itu jagonya cuma sales gitu, ratusan juta, terus jualan produk, cek kesehatan, omsetnya besar, tapi nggak bisa diduplikasi, nggak bisa melakukan gitu. Nah, kata tadi bilang Bapak Ibu ya, untuk kita bisa mencetak leader itu kan menjadi pengikut dulu ya, mencontohkan dulu. Nah, biar apa? Biar dia melihat apa yang kita lakukan. Nah, di bisnis ada namanya prinsip Bapak Ibu. Meskipun hari ini banyak bertebaran ilmu-ilmu tentang jualan, tentang marketing di luaran, tapi tetap kita harus memegang namanya prinsip bahwa bisnis ini bisnis sederhana yang semua orang harus bisa ngerjain ya. Bapak Ibu, untuk membangun bisnis ini, apalagi Anda sebagai core ya, Anda harus perhatikan Bapak Ibu, di sini loh kerjaan kita utamanya Bapak Ibu, bedah menggali daftar nama domain kita, membantu menggali daftar nama, mengajarkan membuat pencet temu, presentasi, follow-up, dan ini semua udah luar biasa ya. Ini udah di konsep di starter pack Bapak Ibu. Ini yang menurut saya paling bersyukur ya. Kalau misalkan Pak Diki tadi bilang bersyukur itu bukan apa sih, rezeki itu bukannya sekedar doang ya. Ini sih gue bersyukur ditemukan sebuah konsep network marketing jaringan dengan sebuah sistem yang luar biasa ya, dengan leader-leader yang Masya Allah luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kerjaan ini jangan kita lebih fokus ke hal yang non teknis menurut saya, karena bisnis ini sesederhana mungkin Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, saya udah tahu di awal ketika saya membangun bisnis ya, kita harus benar-benar menguasai presentasi, terus ya tadi kata saya Bapak Ibu menggali daftar nama gitu kan, terus apalagi meeting dan lain-lain. Nah, ini saya lakuin Bapak Ibu. Nah, ini di Garut Bapak Ibu ya, saya waktu itu baru keluar SMA ya, karena saya dipertemukan bis ini pas lulus SMA ya, kelas belum lulus, hamin seminggu mau ujian Bapak Ibu ya, tadi presentasi. Waktu itu saya dibawa ke pertemuan dan di sana saya merasa pertemuan isinya orang-orang luar biasa ya. Pertemuannya bagus sekali, terus mentor-mentornya bagus sekali, itu melihat profesionalismenya di sana di pertemuan itu, dan saya tertarik di sana Bapak Ibu ya. Ini saya jalani ya seperti hal yang teman-teman lakuin gitu kan, meeting jadwal luar kota, ini luar kota sih, luar daerah ya, dari daerah Garut, saya tinggal di
misalkan Kota Garut itu 1 jam Bapak Ibu ya. Jadi dulu ngebangun Kota Garut dengan 1 jam naik motor itu kan meeting, terus presentasi. Nah ini Bapak Ibu committee ya. Saya langsung bisa belajar tentang committee karena dimulai dengan benar. Disarankan untuk secepatnya kita bisa mandiri gitu kan. Kita bisa langsung belajar committee kalau bisa ya, committee waktu itu. Terus ini pertemuan kami di Garut, karena Garut belum ada pertemuan waktu itu Bapak Ibu, kita pertemuan ke Bandung ya. Jadi OP, IOP, pertemuan mingguan itu kami ke Kota Bandung ya. Bayangin Bapak Ibu dari Kota Garut ke Kota Bandung itu kalau naik motor itu sampai 1-2 jam kalau nggak macet. Kalau macet ya 3 jam Bapak Ibu ya. Kalau pakai mobil ya 3 jam 4 jam. Kalau naik kereta, harus menyesuaikan jadwal Bapak Ibu ya. Jadi jadwal misalnya jam 6 kita harus di Bandung jam 8, kita menunggu dulu ya. Sedangkan OP jam 13.00. Jadi sangat terbatas sekali, sangat kami punya masalah sekali untuk kami membangun namanya momentum di Kota Garut karena ya jarak pertemuan, tapi itu bukan dijadikan satu alasan karena kami tahu Bapak Ibu yang namanya pertumbuhan, yang namanya proses memang harus dinikmati dan harus kita lakuin. Ya kami lakuin bersama tim Bapak Ibu. Ya ini pesan seminar saya pertama kali untuk membawa tim saya itu sekitar 2 bis ya, untuk pertemuan pesan seminar Pak Alwi Santian itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sebelum itu jadi kami terus menjalankan alur momentumnya gitu kan, karena mentor-mentor saya bilang bahwa ketika kita menjalankan bisnis dengan alur momentum itu mainnya enak, ngejalaninnya nyaman, ngejalinnya enak gitu kan. Tapi sayang kita harus benar-benar bisa membangun momentumnya ya. Namanya momentum itu kan di awal dulu yang harus kerja keras untuk seperti layaknya pesawat take off gitu kan ya. Kalau misalnya take off pesawat itu kan yang saya ketahui Bapak Ibu bahan bakar terbesarnya ada persiapan gitu kan. Nah ketika dia udah terbang, udah landing gitu kan, udah terbang ya udah di atas ya itu enak katanya ya. Jadi prinsip momentum itu seperti itu katanya. Jadi kami kerja kerasnya di mana ya? Kerja kerasnya di sini Bapak Ibu, berprosesnya ikhtiarnya di sini ya. Committing, bangun pertemuan. Nah singkat cerita Bapak, alhamdulillah kami bisa membuat satu pertemuan perdana ya. Waktu itu saya peringkat bintang 6, pertemuan perdana dengan masa 100 orang ya. Karena kami menyadari bahwa pentingnya lingkungan One Vision, pentingnya pertemuan-pertemuan supaya kita bisa menjadikan sebuah alat bantu untuk kita bisa membuat satu gebrakan momentum. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, terjadilah namanya pertemuan waktu itu dengan sekitar kurang lebih 100 orang di tahun 2018 awal ya, di tahun 2018 awal untuk pertemuannya skala kecil. Nah, terus kami kerja keras lagi, ikhtiar lagi, gedein momentum lagi gitu kan Bapak Ibu. Akhirnya terjadilah yang namanya pertemuan sampai 100, 200 gitu kan. Akhirnya membuat satu dobrakan momentum GOP Akbar ya. GOP Akbar Garut perdana itu sekitar 500 orang. Nah, dari sana kami lipatkan lagi Bapak Ibu karena betapa luar biasanya, betapa kita betapa kita enaknya ngebangun bisnis di daerah ketika sistem-sistem udah berjalan ya, seperti pertemuan enak sekali kan ya, kata saya beberapa tim enak sekali kayaknya, gampang sekali kita untuk bisa menemukan perputaran member tiap minggunya berapa gitu dengan adanya pertemuan ya, keterbatasan di transportasi, ongkos dan lain-lain. Akhirnya Bapak Ibu alhamdulillah waktu itu pertemuan GOP nyampe 700 ya, di tahun 2018. Akhirnya 2018 tepatnya di bulan Oktober, kalau salah Oktober akhir, kami membuat satu pertemuan perdana ya, di Kota Garut, pisang seminar perdana di Kota Garut dengan masa 1.000 orang. Nah di sini Bapak Ibu kami semakin yakin sekali untuk kami bisa benar-benar bisa membangun momentum ya. Setelah itu pisang seminar berjalan 1.000, pisang seminar kedua 1.200, 1.300, bahkan pisang seminar ketiga itu nyampe 1.800 hampir 2.000. Tapi waktu itu kami pengen membuat beberapa momentum lagi dengan masa pisang seminar seperti layaknya kita mau melihat visi dari Bandung gitu kan, pisang seminar hampir 5.000, 6.000, dan waktu itu di 2019
2019 ya, 2020 lah, 2020 sebelum ada pandemi, waktu itu akan diadakan di bulan Februari Maret kalau nggak salah. Tapi ya Bapak Ibu, Anda ketahui pandemi waktu itu sudah mulai terjadi di Indonesia, dan World Vision mengeluarkan kebijakan bahwa perkenalkan dihentikan kebenaran, dan akhirnya ini bukan jadi satu kendala buat kami. Ya kami terus harus bergerak untuk bisa mengendalikan ya. Bapak Ibu ya, ini adalah gambaran Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu pas saya di presentasi gitu ya, dikenalkan sebuah bisnisnya, yang Anda juga sama mungkin ya di presentasi gitu kan, terus di follow up, terus dijelaskan secara detail gitu kan, bahwa ini bisnis bangun aset, ini bisnis network marketing yang dimana 1 sampai 2 tahun kita bisa mewujudkan impian-impian kita Bapak Ibu ya, asalkan konsisten waktu itu kata mentor saya ya. Nah di sana Bapak Ibu yang bikin saya lebih mempelajari dan lebih penasaran di sini Bapak beliau itu menjelaskan bahwa antara kerja dan bangun aset. Nah di sini kelihatan di slide ini Bapak Ibu bahwa suatu saat kita akan menikah, setelah lulus mungkin kuliah kita akan menikah Bapak. Kata mentor saya, yang namanya nikah itu perlu uang ya. perlu duit katanya, nggak mungkin nggak pakai uang. Nah rata-rata di Garut ya 100 juta katanya. Tadi Pak Nur Hadi udah dijelaskan secara detail banget tentang gambaran impian-impian yang orang lain impikan gitu kan. Terus setelah nikah ya kita harus punya rumah gitu kan. Ya rumah Bapak Ibu kalau di Garut ya standar saya beli waktu itu sekitar 300 jutaan ya, kurang biasa. Ya, kata mentor saya ini ya kita bisa dapatkan kalau misalkan kita fokus menjalani bisnis. Jadi beliau nerangkan dari nikah ke rumah gitu. Setelah rumah apa? Beliau menjelaskan tentang ya kalau misalnya udah punya rumah ya kita harus punya mobil dong katanya, buat anak kita, buat ngantor istri kita, dan buat pengajian keluarga dan lain. Total 600 juta. Nah, kebayang nggak kata mentor saya ini ya Bapak Ibu? Kebayang nggak kalau misalkan 600 juta ini Anda ini kerja gitu kan dengan hasil UMR Garut itu nggak 5 juta Bapak Ibu, UMR Garut itu 1,9. Nah, beliau menjelaskan secara itu ya kita berdoa aja katanya ya, 5 juta kita 5 juta UMR Garut. Kalau misalkan 5 juta itu tetap 600 juta itu kita akan capai selama 16 tahun katanya. Nah 16 tahun ini ngumpulin 5 juta kan, kalau misalnya kita gaji 5 juta nggak mungkin ya Bapak Ibu untuk semuanya ditabungi gitu kan ya, kita perlu makan, perlu operasional dan lain-lain. Ini kisaran angka 5 juta ditabung dan 16 juta. Kalau misalkan 5 juta ini kita pakai untuk operasional dan lain-lain, kemungkinan bertambah lagi tahun. Wah itu juga kata saya Bapak Ibu. Nah, tapi bersyukurnya Bapak Ibu ini saya lebih meyakinkan Anda ketika Anda di prospek waktu itu persis mungkin seperti saya. Benar-benar Bapak Ibu kita harus benar-benar komitmen dan kita harus benar-benar yakini bahwa bisnis yang layak dan benar-benar 1 sampai 2 tahun itu bisa berubah. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contohnya. Saya udah nikah biaya sendiri alhamdulillah Bapak Ibu di tahun 2000 ya, 1 bulan lagi ya merayakan hari pernikahan bersama istri saya. Ini nikah 100% dari hasil bisnis Tiansi Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi dikatakan oleh mentor saya bahwa usia kamu berapa Bapak ya? 20 tambah 16 tahun. Alhamdulillah lewat bisnis ini. Nggak perlu berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun Bapak Ibu. Cukup 1 sampai 2 tahun kita fokus terus konsisten menjalankan bisnis, insya Allah Bapak Ibu. Apa yang hari ini yang tadi slide itu bisa kita kita wujudkan ya. Nikah gitu kan, setelah nikah alhamdulillah rumah juga udah punya Bapak Ibu ya. Ini saya waktu usia 19 tahun saya bisa membeli rumah 100%. Ini
ini harganya 300 juta Bapak Ibu ya, di Kota Garut. Nah ini maksudnya daripada saya ngekos ada tabungan ya, saya konsultasi ya, ini beli rumah katanya, meskipun saya belum nikah waktu itu ya. Terus rumah ini saya lepas Bapak Ibu ya, ini gambarannya Bapak Ibu, ini persisnya saya minta bantuan sama teman saya yang arsitek menggambarkan desain rumah impian saya. Jadi rumah ini saya lepas Bapak Ibu, dan saya beliin tanah sekitar 160 hektar, 15 tumbak ya, 15 kali 14. Rencananya Bapak Ibu, saya akan bangun rumah impian saya ini di awal tahun 2021 ini ya. Mudah-mudahan dilancarkan Bapak Ibu ya. Jadi rumahnya saya lepas dan saya lihat di tabungan mungkin ada beberapa, dan saya langsung upgrade membangun rumah ya, nggak ngambil perumahan, saya bangun rumah dan beli tanah ya. Ini rumah Bapak Ibu, jadi dari tadi nikah, rumah saya udah punya alhamdulillah Bapak Ibu. Terus nah ini saya bisa beliin rumah orang tua juga, membangun rumah buat orang tua juga Bapak Ibu ya. Ini 100% hari hasil dari bisnis ini ya. Terus apalagi, nah ini mobil Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu 16 tahun Bapak Ibu ya, cukup 1-2 tahun Anda fokus, Anda kerjain dengan benar ya. Anda punya target yang benar, insya Allah Bapak Ibu tercapai ya. Allah Maha Baik, Allah Maha Besar ya, kata tadi Pak Dikitnya Bapak Ibu. Jadi mobil udah punya ya, di bulan Juni bulan kemarin saya beli mobil sekitar 265 juta cash ya, Expander tipe Sport AT 2020 ya. Bapak Ibu, ini secara cash saya dapatkan melalui bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, ini semua yang mentor-mentor Anda waktu di presentasi mungkin dijelaskan, ini beneran Bapak Ibu, 100% insya Allah bakal terwujud. Dengan asalkan tadi kata saya konsisten dan komitmen Anda ditingkatin, dan kita harus punya hasrat yang lebih besar lagi untuk benar-benar mewujudkan impian kita ya. Ini Bapak Ibu ya, rumah orang tua, mobil, dan ini jalan-jalan juga Bapak Ibu. Biasanya kami Kota Garut kalau mau jalan-jalan ya cukup Bandung gitu kan, Ciwidey. Dan kalau misalkan saya pribadi, saya melihat di sini luar biasa, bukan hanya sekedar fisik ya, tapi kita juga bisa melihat melihat warna yang jauh lebih besar lagi ketika kita bergabung ya, di antara jalan-jalan ke negeri Bapak Ibu ya. Nah ini perjalanan kami ke Hongkong ya, Bali, ini ke Lombok, ya udah ke Lombok ya, saya ikut perdana ini. Terus dari Korea Selatan, Galore Turki juga saya dapatkan. Dan kalau misalkan hari ini gak pandemi gitu kan, saya insya Allah melakukan perjalanan lagi 2 negara, yaitu di Perancis sama Bordeaux, Amsterdam Bapak Ibu. Jadi luar biasa, maksudnya bisnis ini banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ya, dari mobil, rumah orang tua, dan itu Turki ya, jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah ini juga saya mendapatkan alhamdulillah dalam dari perusahaan di tahun 2019 ya. Sorry 2018 saya dapatkan cash reward senilai 5.000 US dollar ya. Nah Bapak Ibu, ada yang jauh lebih besar ya ketimbang apa yang saya dapatkan di bisnis. Bukan hanya sekedar rumah, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke luar negeri, bukan hanya kasih income Bapak Ibu ya. Tapi yang saya dapatkan melalui bisnis ini adalah tentang waktu Bapak Ibu ya. Banyak mungkin hari ini Bapak Ibu, orang-orang yang usia saya, mungkin saya usia 22 tahun hari ini Bapak Ibu, banyak mungkin yang mereka punya mobil, bahkan mobilnya lebih mewah dari saya, banyak Bapak Ibu. Mungkin mereka jalan-jalan ke negeri mah mungkin 3 benua, 4 benua, banyak juga Bapak Ibu ya. Masalah uang gitu banyak, tapi sedikit sekali orang yang hari ini mereka punya uang dan punya waktu Bapak Ibu ya. Saya sharing